Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ikhwatu fillah, dalam majelis kita ini menjelang maghrib ini kita lanjutkan lagi pelajaran seputar pokok-pokok keimanan, seputar keimanan terhadap hari kiamat, yakni diantaranya bagaimana kiamat itu menurut ulama, ya, yakni ulama tafsir, bahwa secara garis besar itu surah-surah pendek ya dalam juz amma ya. Nah, juz amma itu sebagian besarnya membahas tentang uraian ini ya, berbagai aspek tuh ya, tentang tanda-tanda ya, tanda-tanda huru haranya gitu ya. Nah, itu antara lain tuh ada di An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Fitar, An-Shikok, Zazalah, Al-Qari'ah tuh ya. Tuh. Nah, sedikit kita mengulas tuh ya. Mulai dari An-Naba dulu ya. Jadi ini mengkaji juga seputar tafsir ayat ya. Di surah An-Naba mengandung uraian tentang hari kiamat dan bukti-bukti kuasa Allah untuk mewujudkan bukti-bukti. Nah, maka yang dipaparkan di sini adalah penciptaan alam semesta ya, terus ya dari ayat 1 sampai 5 tuh ya gitu. Serta sistem yang Allah telah mengatur sistemnya gitu ya. Dan menunjukkan adanya pembalasan di hari tertentu ya. Tuh 1 sampai 5 nih ya. Sudah hafal ya. Nggak usah dijelaskan tuh ya, nggak usah dibaca tuh ya. Nah, 1 sampai 5 itu pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang Quraisy itu perdebatkan hingga terjadi pertengkaran di antara mereka saat membahasnya setiap majelis atau tempat perkumpulan. Pertanyaan itu mengenai berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah yang telah mereka kenal sejak kecil dan saat menginjak usia lebih dari 40 tahun. Ia memiliki pendirian yang jauh berbeda dari yang mereka harapkan. Mereka bertanya-tanya, hilir mudik berbisik di setiap darun nadwah gitu ya. Karena kan dulu ya tempat berkumpul untuk berdakwah itu ya darun nadwah gitu ya. Namanya darun nadwah. Ya di sebagian ada di masjid juga gitu ya. Tapi kan belum banyak tersebar waktu itu, jadi di darun nadwah gitu ya. Dan di mana saja juga yang menjadi berita hangat adalah soal Al-Quran, wahyu kiamat, dan larangan menyembah berhala. Ayat 4 ya. Tum kalla saya alamun. Apa kalla saya alamun kan di ayat 4-nya ya. Kalla saya alamun. Itu dengan kata la itu maksudnya tidaklah perlunya ada pertengkaran lagi gitu ya gitu. Karena tentunya kelak mereka akan tahu ya. Terus ditegaskan lagi di ayat kelimanya itu maka la saya alamun tuh. Itu. Karena tidak ada faedahnya menghayalkan kehendak yang Allah telah tentukan. Itu ibarat meraba-raba dalam kegelapan dan kebodohan karena kelak mereka akan tahu. Dalam tafsir Al-Azhar nih ya. Terus juga An-Nazi'at ya. Nih. Itu merupakan salah satu surah dalam juz amma yang bertujuan untuk menyentuh hati manusia menyangkut hakikat akhirat, yakni tentang kedahsyatan dan keagungannya serta keniscayaannya terhadap alam semesta ini yang sejak semula berada dalam takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang apa itu pengaturan ilahi ya terhadap fase-fase ya.
di mana fase-fase atau tahap-tahap ya dan langkah-langkah penciptaan segala sesuatu ada di permukaan dan di perut bumi ya atau di akhirat sebagai penciptaan akhir ya. Ayat 1 sampai 5 juga kan ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut malaikat-malaikatnya ya, wan nazi'ati gharqa dan seterusnya gitu ya. Yaitu malaikat yang mencabut nyawa baik secara keras maupun lembut ya, yang turun dari langit dengan cepat dan mendahului dengan kencang, serta para malaikat yang mengatur urusan dunia. Syekh Muhammad Ghazali berpendapat bahwa sumpah-sumpah itu dengan planet-planet yang berputar di angkasa, membelah jalannya tanpa pernah padam, cepat jalannya tanpa pernah berhenti, dan mengenai jalannya dia kenal tanpa tentara pemandu ya, nggak usah pakai petunjuk gitu ya, dia tahu. Kemudian tiba saat akhirnya bersamaan dengan berakhirnya alam, saat itu semua akan hancur ya. Kapan? Hari ketika tiupan pertama menggoncangkan ya alam. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua ya, itu ayat 6 sampai 7-nya. Terus surat apa lagi? Abasa. Nah, kata tobat tobai ya, itu kecaman terhadap siapa yang memberi perhatian kepada orang-orang kaya nih ya, yang bermewah-mewahan dengan mengabaikan orang-orang mengabaikan yang lemah gitu ya dan miskin dari kaum beriman tuh ya. Tuh, jangan sampai kita mengabaikan orang-orang lemah atau miskin ya. Abang-abang miskin yang lemah gitu ya dan sebagainya gitu ya. Jangan diabaikan tuh ya. Menurutnya yang bermuka masam bukanlah Nabi Muhammad, tetapi salah seorang dari beliau. Ia mengemukakan riwayat yang berbeda dengan riwayat yang masyhur di kalangan kelompok Ahlussunnah yang mengatakan ayat ini turun sebagai teguran kepada Muhammad yang bermuka masam terhadap Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra. Sementara itu, menurut Al-Biqai, tema dan tujuan utama dari surah ini adalah penjelasan tentang peran Nabi Muhammad dalam kandungan ayat 45 ya, bahwa Muhammad itu pemberi peringatan bagi siapa saja ya, yaitu untuk yang takut pada hari kiamat ya. Yaitu bahwa tujuan utamanya adalah memberi peringatan kepada siapa saja yang memiliki potensi dalam bermaksud untuk takut kepada Allah melalui peringatan tentang hari kiamat yang terbukti keniscayaannya dengan kuasanya menciptakan manusia pertama kali serta pengulangannya. Satu lagi ya, yakni surah At-Takwir. At-Takwir terbaca ayat-ayatnya itu ya, urutannya itu tentang uraian hari kiamat ya, dan balasan yang akan diterima masing-masing kelak di hari kiamat ya. Yakni tentunya tidak ditemukan riwayat yang bersumber dari Nabi yang menjelaskan nama surah ini secara khusus ya dalam surah ini ya. Tapi dalam Sunan Tirmizi nih, Sunan Tirmizi dan Ahmad melalui Nabi ya, sahabatnya gitu ya, yakni Ibnu Umar, ditemukan bahwa Nabi bersabda, siapa yang ingin melihat hari kiamat bagaikan melihatnya dengan pandangan mata kepala, yakni bacalah surah Idza Syamsu Kuwirat wa idzan nujum dan seterusnya gitu. Dan juga Idza Sama'un Syaqqat segitu. Tuh. Dan juga di At-Takwir itu kata Syekh Muhammad Ghazali memuat 12 peristiwa yang menyertai kiamat ya, dan kembalinya manusia menghadap Allah untuk memulai perhitungan amal, yaitu apabila matahari digulung ya. Ayat 1 itu ya, yang artinya sinarnya tidak muncul matahari itu ya, dan kegelapan mendominasi dunia apabila bintang-bintang berjatuhan ya. Terus yakni saat bintang-bintang jatuh berantakan dan berserakan di angkasa luar. Wadal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan ya, ayat 3.
Ya, gunung-gunung itu dihancurkan hingga berkeping-keping ya, bagaikan debu ya. Wa idal isyaru utilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan ya, itu ayat 4. Karena tidak ada seorang pun yang membutuhkan dan peduli terhadapnya. Terus wa idal husyrat ya. Nah itu ayat 5, digiring dan dipertemukan dari tempat-tempat asalnya yang jauh gitu ya, maksudnya. Itu binatang-binatang liar itu dikumpulkan ya, digiring lagi gitu ya. Terus wedal biharu sucirat ya, lautan dipanaskan sehingga tumpah ke pantai-pantai ya, mengusir hewan maupun manusia. Terus wailan nufusu zuwijat ya, itu roh-roh itu enggak, eh, bagaimana roh-roh itu dipertemukan, artinya roh-roh itu kembali ke tubuh ya setelah lama berpisah itu ya. Eh, Waidal mau'udatu su'ilat ya gitu. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya gitu ya. Ini adalah awal siksaan bagi dosa-dosa yang dilakukan manusia. Nah itu. Terus catatan amal ya, perbuatan itu dibuka ya. Disingkapkan itu ya, catatan amal itu. Saat semua manusia menghadapi catatan amalnya. Apabila langit dilenyapkan tuh ya, artinya dilebur tanda-tandanya gitu ya. Walal jahim su'irat ya tuh, neraka jahim dinyalakan untuk menyambut para pendosa. Walal jannatu zulifat ya, yaitu apabila surga didekatkan mendekati orang-orang yang soleh dengan nikmat-nikmatnya. Nah itu tentunya tidak jauh berbeda dengan permulaan surah At-Takwir. Surah Al-Fitar juga di awal-awal menjelaskan tentang gambaran betapa hebatnya dan dahsyatnya hari kiamat ya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan tentang surah Al-Infitar, terus Al-Insyiqaq, dan juga Zazalah ya, Al-Qari'ah. Jadi kita murojaah juga ya juz 30. Dengan murojaah ini bisa lebih cepat hafal gitu ya. Kadang-kadang murojaah lihat artinya aja teringat lagi itu Arabnya gitu ya. Gitu. Nah, makanya ini memang harus rajin-rajin ya murojaah ya. Dengan murojaah seputar keimanan juga ini jadi mengingatkan kita juga agar ya kita terpacu untuk terus beramal, karena itulah tonggak amal soleh dan juga tonggak kehidupan itu adalah dengan iman ya. Itu saja dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah dan sebenarnya Rabbana atina min ladunka Wasilini lalti wasilini lalti fiha ma'asi Natilah ma'adi wa jata syatun di fikul hiram Mu'lani kusadab Al-Muramataka ajuf Al-Tikilni lasitu Nisan nikulah walain Rabbana atsimana nurana gafilana Wa tubalayana Katawal benayam Rabbana filana wal ikhwanin Ladhi asmuna bil iman Ladhi salafil minagilalina Rabbi auzi ini askurani matati Wa na'amala solihan tardoh Wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin Rabbana afrik laina sabra Wa tawaffana muslimin Rabbana afrik laina sabra Watsabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fiikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dianggap. Kalau najan ditaikeun. Ya kan?